Oke, Bu Dewi, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, keadaan hari ini siap. Oke, berarti siap untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu juga gitu, Bu Dewi. Oke, Bu Dewi, pada pendampingan individu 3 ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi fokus yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini yang pertama yaitu refleksi hasil survei umpan balik yang 160 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua terkait dengan diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga yaitu diskusi terkait hasil lokal karya 2 yaitu keterlaksanaan dari tahapan kerja. Oke, Dewi, bisa kita mulai ya pendampingan ini. Sebelum pendampingan ini, saya ingin memastikan apakah Bu Dewi telah menginput instrumen lembaga umpan balik atau laporan kelima ke LMS sesuai dengan responden yang telah diterapkan. Sedangkan kita responden kemarin yang di umpan balik Bu Dewi, ini kan ada berapa Bu Dewi di situ? Ada lembar umpan balik dari guru, ada teman sejawat, kepala sekolah, dan murid. Nah, responden-responden itu apakah sudah dimasukkan di LMS Bu? Coba lihat LMS-nya Bu. Ya, ini tanda dulu ya. Oke. Oke, ya, metode. Selanjutnya Bu Dewi ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya, termasuk pembelajaran daring dan termasuk pembelajaran di kelas Bu Dewi. Rencana dari tindak lanjut pendampingan sebelumnya yaitu pendampingan 2 ya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini terkait dengan jurnal pemantauan pembelajaran daring yang ada di sini. Selama 9 terakhir ini yaitu saya melaksanakan ini tadi pembelajaran yang saya dapatkan untuk kedepannya, misalnya dalam pembelajaran sosial emosional selama 1 bulan terakhir yang saya pelajari ya Pak. Pembelajaran sosial emosional dan juga coaching. Pembelajaran sudah pernah praktekkan dengan teman? Sudah. Oke. Kelanjutan mungkin ada tambah lagi Bu Dewi? Yang kemarin itu untuk modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya. Dengan kemajuan-kemajuan yang tercapai oleh Bu Dewi, semoga membawa dampak yang positif atau dampak baik terhadap TK Mustika ini maupun terhadap kompetensi Bu Dewi semakin meningkat, hingga kedepannya bisa membawa nama TK Mustika ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Bu Dewi, terima kasih untuk penyampaian pendalaman ini. Kita telah langsung kita. Oke, Dewi, kita masuk ke bagian inti pendampingan. Bagian inti pendampingan ini terdiri dari apa yang saya sampaikan tadi, ada diskusi terkait refleksi hasil survei, feedback 360 derajat dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Di sini berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang Bu Dewi sudah saya berikan tadi, plus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Menurut responden di situ kan ada yang kurang baik ataupun yang perlu ditingkatkan. Menurut responden yang ada di lembar balik itu, termasuk kepala sekolah, termasuk rekan sejawat,
termasuk murid. Nah, ini apa yang terkandung di situ? Apa yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan? Monggo, Bu Dewi. Iya. Yang perlu saya tingkatkan di sini yaitu dalam hal memimpin pembelajaran ya Pak. Ya. Ini saya yang perlu saya tingkatkan yaitu yang saya sesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga kebutuhan murid dalam pembelajaran ini dapat secara maksimal. Oke. Yaitu dengan cara saya tingkatkan lagi dengan kreativitas saya dan inovasi saya. Oke, inovasi bentuk Inovasi kreativitas ya, dan inovasi ya. Iya, Ini bentuknya seperti apa, Bu? Yaitu dengan saya menggunakan ide baru misalkan dengan kolase itu tidak hanya menggunakan satu bahan saja tetapi bermacam-macam bahan. Oke. Misalnya bahan alam, biji-bijian. Oke. Jadi tidak satu saja. Jadi itu yang perlu saya tekankan lagi Pak. Oke. Itu yang terkait dengan dari responden kepala sekolah, mungkin dari teman sejawat atau murid. Dari rekan sejawat. Itu dari rekan sejawat. Jadi sedangkan dari kepala sekolah, Yang dari kepala sekolah yang perlu ditingkatkan oleh saya, oh iya, yaitu pembelajaran juga Pak. pembelajaran juga ya. Iya. Yang sesuai dengan minat dan potensi anak. Oke, minat dan potensi anak. Iya. Selanjutnya di situ ya. Iya. Itu yang dari kepala sekolah. Sekarang dari murid. Dan dari murid juga karena kami murid saya yang beraneka ragam dari sisi umurnya mungkin ya Pak. Jadi saya ini harus menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan usia. Oke. Misalkan untuk usia yang 4 tahun dengan yang baru 3,5 itu beda. Beda. Ya, berarti ada Perbedaan. gitu ya. Perbedaan atau diferensiasi Iya, ya. diferensiasi. Iya, Karena diferensiasi. ya, Karena usia. ini ya. Selanjutnya ya. Oke, Bu Dewi, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya kita diskusi selanjutnya yaitu rencana ke depan Bu Dewi ya, terkait dengan kompetensi guru penggerak yang Bu Dewi miliki. Rencana kedepannya tidak optimal. Rencana ke depannya yaitu diantaranya yaitu kompetensi pengembangan diri ya Pak. Ya. Kompetensi pengembangan diri saya yang Pak Dewi dan siapa ya Bu? yang orang lain. Oke, Dewi dan orang lain. Dan orang lain bisa dengan rekan sejawat saya. Oke. Itu saya bisa mengikuti, saya berusaha untuk mengikuti diklat secara daring. Diklat mandiri ya? Iya, diklat mandiri. Yang selama ini alhamdulillah saya sudah mengikuti. Dan juga teman saya sudah mengikuti. Oke. Oke, berarti jenengan dengan teman Iya. ikut diklat bareng di situ ya? Iya. Artinya sudah kompetensi yang pengembangan diri dan orang lain ini sudah mulai terimplementasikan di sini. Terus kompetensi guru penggerak di situ ada berapa Bu Dewi? Ada 4. Nah, yang pertama tadi sudah dilaksanakan pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua memimpin pelajaran. Oke, kompetensi pemimpin pelajaran di sini yang Ibu rencanakan. Yang Ibu rencanakan terkait kompetensi pembelajaran yang berbeda pada belajar. Itu apa? Dalam hal memimpin pembelajaran yang ingin saya gunakan lagi Pak. Ya. Itu ingin ini kegiatan yang lebih menarik lagi, lebih menyenangkan dan lebih menarik dengan berbagai kreativitas. Kegiatan yang lebih menarik dan menyenangkan dengan berbagai kreativitas. Bisa lebih diuraikan lagi kegiatan seperti apa? Kegiatan saya ini misalkan memercik. Ya. Memercik itu anak lebih kreativitasnya lebih meningkat lagi. Oke. Karena kemarin belum sempat Ya. terlaksana, jadi untuk kedepannya saya ingin menerapkan itu kegiatan memercik agar anak ini dapat kreativitasnya lebih meningkat lagi. Nah, selanjutnya kompetensi yang ketiga, yang ketiga itu terkait dengan Pengembangan sekolah. pengembangan sekolah. Di sini rencana Dewi terkait dengan kompetensi rencana pengembangan sekolah. Yang saya rencanakan yaitu misalkan dalam PPDB Ya. kami bisa mempublikasikan
misalkan sekarang sudah di TK Mustika ini sudah menerima pendaftaran baru, itu kami dengan menggunakan media sosial. Misalnya Facebook. Media sosial bu? Iya, dengan media sosial. Media sosial ini yang biasa di aktivitas yang dilakukan di media sosial ini yang dilakukan dari TK Mustika itu? Facebook, terus hanya Facebook? Iya. Baru Facebook ya bu ya? Baru Facebook Pak yang sudah punya. Nah, mungkin banyak ditambah lagi, mungkin ada IG atau Instagram atau mungkin di Twitternya atau mungkin di YouTube-nya, dan gimana? Terkait dengan kita terkait ke potensi yang keempat terkait dengan tadi pengembangan sekolah sudah ya, manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang direncanakan seperti apa? Manajemen sekolah yang saya rencanakan kedepannya yaitu segala administrasi kita menggunakan IT Pak. Oke. Karena selama ini administrasi berbasis IT ya. Ya. Bentuknya seperti apa bu? Berbasis IT. Contohnya dulu kan manual. Ya. Sekarang kita langsung beralih ya. Kita alih dengan menggunakan komputer semua. Tidak menggunakan tulisan tangan. Oke, luar biasa Bu Dewi. Ini ada pengalian dari manual ke digital ya administrasinya. Oke, selanjutnya Bu Dewi, dari yang Bu Dewi sampaikan ya terkait dengan peningkatan kompetensi yang jenengan miliki selaku calon guru putra di sini, yang terlibat ini siapa saja Bu Dewi? Yang terlibat ya peningkatan kompetensi yang jenengan selama ini. Yang nomor 1 kepala sekolah saya. Ya, kepala sekolah. Dan rekan sejabat saya. Oke, terus? Serta murid. Murid. Ini kan salah satu kesatuan namanya warga sekolah. Warga sekolah. Terus tambah mungkin ada tambahan lagi yang itu terlibat. Wali murid. Wali murid. Oke. Komite. Dan desa. Dari Pemdes ya? Ya, dari pihak Pemdes. Oke. Mungkin ada tambah lagi, mungkin dari jenengan kan masuk di angkatan 5. Ini ada grup angkatan 5, CGP angkatan 5. Nah, ini paling tidak ada kontribusinya, tidak ada keterlibatannya tidak di situ. Ada Pak. Nah, ini berarti kan masuk di siapa saja yang terlibat di pertanyaannya. Berarti siapa? Rekan CGP. Rekan CGP. Rekan CGP angkatan 5. Angkatan 5. Ini yang tentunya jenengan pasti sering berkomunikasi, sering berkolaborasi di sini. Jadi pihak-pihak yang terlibat di sini, jadi baik itu di warga sekolah atau warga unsur dari luar, unsur masyarakat, unsur desa, ditambah dengan rekan CGP angkatan 5. Oke, Dewi, kita masuk ke sesi 2, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Bu Dewi ini kan telah mempelajari modul 2 ya. Terkait apa ini? Pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi yang dipelajari di modul 2 adalah pembelajaran sosial emosi. Sudah dipelajari Bu ya? Daring sudah ya, kemarin pembelajaran daring sudah kami pantau juga pada saat kegiatan dengan fasilitator dan juga dengan instruktur pada saat itu ya. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya, yang ingin direncanakan Bu Dewi pada saat nantinya diterapkan di kelas Bu Dewi ya Pak. Saya berusaha memasukkan pembelajaran sosial emosional ini di dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu agar anak dapat mengenal emosinya Pak. Oke, anak dapat mengenal emosi yang dimiliki, misalnya dia sedih, senang, dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan teman, dengan guru, bagaimana dia bisa menghormati
guru dan juga dapat bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi itu yang direncanakan Bu Dewi ya. Tadi Bu Dewi sudah merencanakan pembelajaran di kelas ya. Harapan Bu Dewi setelah nantinya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Dewi Ampuh, harapannya ini bagaimana? Jadi setelah menerapkan nanti pembelajaran sosial emosional diimplementasikan di kelas dengan harapannya ini mungkin anak seperti apa? Mungkin harapannya bagaimana? Bu Dewi ini, monggo. Harapan saya yaitu anak dapat mengelola emosi. Mengelola emosi. Terus? Karena itu termasuk kesadaran diri ya Pak. Yang kedua, anak dapat mencapai tujuan yang positif. Mencapai tujuan yang positif. Pengelolaan diri. Terus? Ketiga, anak bisa menunjukkan empati kepada orang lain. Menunjukkan empati. Kesadaran sosial. Kepada orang lain. Dan anak bisa mempertahankan hubungan yang baik sehingga dia dapat berketerampilan berrelasi. Mempertahankan keterampilan hubungan yang baik. Artinya anak ini membangun hubungan yang positif dengan sesama temannya. Ada lagi Bu Dewi? Dan juga dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa yang Bu Dewi rencanakan, apa yang Bu Dewi harapkan terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini sangat luar biasa. Ada kegiatan yang tadi yang membangun hubungan, ada mengelola, terus sehingga harapan anak-anak ini bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman, terus bisa paling tidak mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadi walaupun ini setingkat anak, memang ini agak susah ya Bu ya untuk kondisikan seperti ini. Tapi langkah-langkah Bu Dewi ini paling tidak sudah ada arah yang menuju ke arah yang positif. Semoga dengan adanya pembelajaran sosial emosional nanti di kelas Bu Dewi Ampuh ini, harapan Bu Dewi ini bisa tercapai semua. Oke Bu Dewi, kita Bu Dewi, kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 ini terkait dengan keterlaksanaan tahapan baca ya. Apakah Bu Dewi di TK Mustika ini sudah menerapkan metode baca untuk menerapkan perubahan diri pada Bu Dewi? Ini terkait dengan perubahan diri Bu Dewi. Apakah sudah menerapkan metode baca? Di sini saya sudah menerapkan sebisa saya ya Pak. Karena visi dulu. Oke, sebelum jenengan bercerita, Bagja ini jenengan masih ingat nggak? Kita coba flashback sebentar ke belakang. Bagja. Bagja itu singkatan dari 2 pertanyaan. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan akhir eksekusi. Itu tahapannya, tahapan dari Bagja ya. Terkait dengan Bagja sendiri itu pendekatannya menggunakan apa? Mungkin apresiasi. Lanjut Bu Dewi, apakah menerapkan metode Bagja ini? Karena di sini visi kami itu menuntut anak yang cerdas, baik dan terampil, berakhlak mulia, serta terwujud anak yang kreatif dan mandiri. Sedangkan prakasa perubahan saya yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, mandiri dan menyenangkan. Kreatif. Jadi menerapkan metode Bagja ini berarti dengan prakasa perubahan saya yaitu berarti sudah menerapkan Bagja ya. Diulangi Bu Dewi terkait dengan apa tadi? Yaitu terkait dengan prakasa perubahan saya yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, proses pembelajaran yang kreatif dan mandiri dan menyenangkan. Kreatif, mandiri dan menyenangkan. Kreatif, mandiri dan menyenangkan. Ini bentuknya seperti apa? Ini kami melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak. Kreativitas anak. Sehingga dapat menimbulkan kemandirian anak.
Oke. dan juga menyenangkan. Tentunya bagi anak. tentunya Bu Dewi punya buku yang sangat luar biasa disesuaikan dengan kondisi siswa ya. Oke, Bu Dewi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Bu Dewi melakukan tahapan kerja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Dewi inginkan? Alhamdulillah, karena kami ini visinya yaitu sehingga tak terwujud dari anak yang kreatif dan mandiri. Karena kami ini meningkatkan kemandirian anak, Pak. Oke, berarti visinya Bu Dewi dengan tahapan kerja yang dengan terapkan tadi sudah sesuai dengan visinya Bu Dewi. Oke, termasuk dalam hal kemandirian anak dan kreativitas anak juga ya. Oke. Selanjutnya Bu Dewi, tantangan Bu Dewi yang hadapi dalam menerapkan tahapan kerja untuk mencapai visi jenengan tadi apa kira-kira? Tantangan saya yaitu karena tantangannya apa? Ya, tantangannya yaitu karena murid saya ini dari segi usia yang beragam, sehingga saya harus membuat pembelajaran yang untuk mencapai visi tersebut dengan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan usia anak. Karena anaknya kan beda-beda tadi. Jadi kami harus, ini tantangan saya, menyediakan berbagai pelajaran yang sesuai dengan anak. Yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, ya. Katakan dia sesuai dengan kebutuhan anak. Karena sesuai usia. Sesuai usia masing-masing anak. Berarti dengan ini kan pembelajaran berdiferensiasi juga karena tahapannya sudah akan disesuaikan dengan usia anak tadi. Selanjutnya Bu Dewi, apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan kerja untuk perubahan diri Dewi sehingga bisa mencapai sesuai dengan yang dirumuskan tadi? Yang saya ingin kembangkan yaitu saya harus lebih kreatif lagi dalam pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran sehingga saya bisa mencapai visi yang saya inginkan dan juga anak-anak dapat mencapai juga kemandirian dan kreativitasnya tadi. Luar biasa. Semoga bisa tercapai Bu Dewi ya. Oke Bu Dewi, kita masuk di akhir pendampingan ya, terkait dengan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini ya. Apa hal menarik ya yang menurut Bu Dewi dapatkan setelah kegiatan proses pendampingan 3 ini? Hal yang menarik kira-kira? Hal yang sangat menarik yang saya dapatkan dalam pendampingan kali ini yaitu saya bisa sharing dengan Pak PP tentang kemajuan yang saya hadapi selama ini dan juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Oke. Bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu Dewi terkait dengan kalau Bu Dewi ya terkait dengan hal yang menarik tadi, bisa lebih dijelaskan lebih detail kira-kira di bagian mana dan mengapa jenengan tertarik di situ? Yaitu di sini saya tertarik dalam visi Pak. Iya. Karena ini untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak sehingga saya sangat tertarik. Sehingga saya harus berusaha sebisa saya, semaksimal saya untuk terus belajar untuk meningkatkan kreativitas dan sehingga kemandirian anak ini bisa tercapai. Oke Bu Dewi, terkait dengan di akhir pendampingan ini Bu Dewi ya, apa menurut Bu Dewi ini ya yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki di pendampingan ini sehingga kegiatan pendampingan berikutnya akan lebih baik lagi dari pendampingan ketiga ini. Mungkin pendampingan keempat kita bisa memperbaikinya. Kira-kira apa yang terbaik dan dua pertanyaan, apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik dalam pelaksanaan PI ini yaitu kami melaksanakan PI dengan suasana yang santai, rileks dan santai Pak, tidak tegang itu yang saya terus yang perlu diperbaiki lagi yaitu
ini karena kami ini anak-anak kecil Ya. yang saya ajarkan ya Pak, anak-anak kecil jadi pulangnya kan jam 10. Jadi yang perlu saya perbaiki nih untuk kedepannya PI setelah Jadwal pulang anak. jadwal atau gimana? Oke. Terkait dengan jadwal ini fleksibel Bu. Jangan mau mulai jam berapa boleh ya. Yang penting durasi pendampingan itu memenuhi. Ya mau mulai jam 10 boleh, mulai jam 11 boleh, mulai jam 8 boleh, jam 9 boleh. Tergantung saya mengikuti jenengan. Yang penting durasi dalam pendampingan ini, pendampingan 3 ini memenuhi durasi seperti itu. Jadi startnya dari mana boleh saja karena di sini mungkin kegiatan pembelajaran masih berjalan secara normal sehingga pulangnya mungkin tetap jam 10. Kita beramai setelah jam 10 setelah pulang boleh. Ya. Atau mungkin kalau ada kebiasaan anak pulang masih sedikit, tidak apa-apa. Asal orang tua tidak komplain, asal tidak ada permasalahan. Jadi kita fleksibel Bu Dewi ya. Oke, terima kasih Bu Dewi pada kegiatan pendampingan kali ini. Bu Dewi telah melaksanakan praktek-praktek baik yang ada di sekolah TK Musikari itu dan sesuai dengan kompetensi Dewi miliki terkait dengan kompetensi guru beneran. Dewi sudah implementasikan yang luar biasa di sini, semoga berdampak pada TK Musikari ini. Berdampak itu hanya berdampak positif ya dengan TK Musikari ini dan kedepannya bisa memajukan TK Musikari ini dan mungkin meningkatkan kualitas. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya akhiri ya.